16 tahun aku hidup di negara ini. Negara yang katanya negara demokrasi, kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Apakah benar negara yang aku puji-puji selama 16 tahun ini sudah menjadi negara demokrasi yang sempurna? Apakah negara ini sudah memiliki pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok? Serta terdapat pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai. Berbagai prasarana pendapat umum, yaitu pers, televisi, dan radio, sudahkah diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka? Adakah sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan lebih mengutamakan musyawarah, serta adakah sikap menerima legitimasi dari sistem pemerintahan? Semoga saja sudah. Ya, aku harap negara ini benar-benar sudah menjadi negara demokrasi yang sempurna. Karena pikir Indonesia sudah menerapkan beberapa hal yang menjadi prinsip demokrasi universal. Seperti halnya ada pembagian kekuasaan, pemerintahan yang konstitusional, negara yang menerapkan prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum itu apa sih? Negara hukum berarti bahwa setiap perbuatan atau perilaku warga negara didasarkan atau terikat pada hukum. Oh, jadi itu negara hukum ya? Aku pikir sudah. Indonesia juga menerapkan prinsip mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilu yang demokratis. Ya, walau terkadang masih saja ada yang melanggar ketertiban pemilu, seperti penyuapan terhadap masyarakat. Negara ini juga memiliki sistem bipartai atau multipartai.
dan juga seharusnya ada manajemen terbuka. Memang ada, tetapi terkadang pemerintah melakukan kesalahan dengan membuat keputusan tanpa diketahui oleh rakyat. Di Indonesia, pers juga bebas mengutarakan pendapat mereka. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas juga dilakukan di negara ini. Jaminan akan hak-hak manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta pengawasan terhadap administrasi negara. Memang sangat penting, terkadang pemerintahan melalaikannya. Banyak sekali kasus korupsi uang negara yang terjadi. Asosiasi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi. Operasi tangkap tangan kali ini KPK juga mengamankan uang sebesar 205.000 dolar Singapura. Saudara Maria Paulinumowa adalah satu dari 5 pelaku korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Sidang perdana terhadap pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Saudara, bos PT Duta Palma sekaligus tersangka benda korupsi. Keduanya ditahan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi dana pembiayaan sekolah selama 3 tahun berturut-turut senilai 1,7 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia. Selain semua itu, Indonesia juga menerapkan mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Penempatan pejabat-pejabat dan pemerintahan dengan merit system dan bukan spoil system. Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, dan undang-undang dasar yang demokratis. Seperti itulah negara yang kupuja-puja selama 16 tahun ini. Seingatku, negara ini juga memiliki prinsip demokrasi atau biasa disebut 10 pilar demokrasi. Antara lain, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung kecerdasan warga negara, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah, demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum, demokrasi yang melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan yang terakhir, demokrasi yang mengusahakan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Katanya, negara ini masih berkembang, bukan hanya ekonomi dan teknologinya, tapi sistem pemerintahannya. Hai sahabat Indo, kembali di segmen Semua Tentang Indonesia. Kali ini, kita akan membahas sejarah demokrasi Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa demokrasi parlementer atau biasa disebut demokrasi liberal. Paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Pada masa ini, Konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949. Untuk negara Indonesia juga mengalami perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Dan UUDS pada tahun 1950, bentuk negara Indonesia kembali menjadi berbentuk kesatuan. Namun dalam perkembangannya, kabinet mengalami pasang surut sehingga terjadilah politik yang mencakup berbagai aspek kehidupan, meliputi politik, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan. Kegagalan dalam masa ini karena beberapa hal seperti dominannya politik aliran, landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah, dan para anggota konstituante tidak mampu menetapkan dasar negara baru sebagai pengganti UUDS 1950 yang masih bersifat sementara, sehingga permasalahan menjadi semakin berlarut-larut. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme, autokrasi, dan diktator. Masa ini mulai ditetapkan sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Ya, saat itu semua pasti berharap pemerintahan Indonesia lebih baik. Ternyata masih saja mengalami penyimpangan seperti pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, penegakan hak-hak asasi warga negara di bidang politik, atau berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ya, itu jelas sekali masa itu dengan dibatasinya kebebasan pers mengutarakan pendapat mereka. Juga pelampauan batas wewenang dan pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional. Setelah berbagai penyimpangan yang terjadi selama masa Orde Lama itu, akhirnya Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya demokrasi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966, yang diikuti dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Selama masa ini, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi dan stabilitas politik yang cukup stabil. Namun masih saja dari aspek politik malah mengalami kemunduran. Penyelenggaraan pemerintahan pada masa ini terpusat pada presiden, dan ruang-ruang publik atau aspirasi rakyat cenderung terbungkam. Pada waktu itu, masyarakat pun tidak bisa leluasa mengakses informasi karena pers sangat dibatasi. Menyedihkannya negara ini pada masa itu. Berbagai penyimpangan serta krisis yang datang silih berganti menyebabkan rakyat menderita. Kepercayaan terhadap pemerintah berangsur-angsur mulai berkurang. Situasi politik yang kacau saat itu menimbulkan tekad dalam diri masyarakat untuk segera dilakukan perubahan. Masyarakat mulai berinisiatif untuk melakukan berbagai aksi demonstrasi guna menyuarakan aspirasi, bahkan tuntutan dan kritikan kepada pemerintah. 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya,
Setelah berbagai aksi demonstrasi tidak kunjung usai, bahkan seolah-olah menjamur, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Setelah diangkatnya B.J. Habibie menjadi presiden, negara ini mulai membaik. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau berusaha diperbaiki pada masa ini. Masa ini pun disebut sebagai masa reformasi atau masa transisi. Pada masa pemerintahan ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan negara demokratis. Salah satunya dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diselenggarakannya pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden mengindikasikan bahwa demokrasi mulai berkembang di masa ini. Media pers mulai memperhatikan kebebasan menjalankan fungsi secara maksimal. Pers tidak lagi dikekang ataupun dimanipulasi dalam menerbitkan berita, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan ini masih terdapat pro dan kontra serta kelemahan. Itu pasti ada dan itu sangat wajar. Hanya saja kita sebagai warga negara yang menginginkan kehidupan yang tertib dan sejahtera harus percaya dengan kinerja pemerintah, serta memberikan dukungan sepenuhnya dengan tetap mengawasi dan mengontrol agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Rumit ya, pemerintahan Indonesia hingga sekarang pun masih aja ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dari semua itu, apa warga negara ini sudah menerima keadaan negara yang multikultural? Apakah warga Indonesia sendiri yang suka sekali menyalahkan berbagai kepentingan pemerintah sudah menerapkan sistem negara demokrasi di tanah yang multikultural ini? Apakah mereka sudah mampu bersikap toleransi dan mampu mengendalikan diri? Demokrasi. Indonesia negara demokrasi. Benarkah itu?